Mengapa perundingan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal? Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan, Islamabad Talks, gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, pada Ahad 12 April. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, dalam pandangan Vance, kegagalan itu karena Iran tidak mau menerima syarat-syarat yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Kami telah melakukan sejumlah diskusi substantif dengan Iran. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah kami belum mencapai kesepakatan. Dan menurut saya ini adalah kabar buruk bagi Iran, jauh lebih buruk daripada bagi Amerika, kata Vance pada konferensi pers Minggu 12 April. Kedua, di sisi lain juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai diskusi yang intens. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan negosiasi tergantung pada keseriusan dan itikat baik dari pihak lawan. Baqai juga kemudian menyerukan kepada Washington untuk menahan diri dari tuntutan yang berlebihan dan permintaan yang melanggar hukum. Selain itu, dia juga menegaskan agar Amerika menerima hak dan kepentingan sah dari Iran. Di antara topik yang menurutnya menjadi pembahasan adalah Selat Hormuz, program nuklir Iran, dan pengakhiran total perang di Iran. Ketiga, apa yang menjadi ganjalan sehingga kegagalan itu terjadi? Setidaknya ada 5 isu yang menjadi penghalang. Pertama, tentang Libanon. Serangan entitas Yahudi Zionis ke sekutu Iran di Libanon, kelompok Hizbullah, dapat menggagalkan perundingan bahkan sebelum negosiasi dimulai. Kelanjutan tindakan ini akan membuat perundingan menjadi tanpa makna, tulis Presiden Iran, Masoud Pezeshkian di X. Jari-jari kami tetap berada di pelatuk, Iran tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara Libanon kami, katanya. Yang kedua, Selat Hormuz. Topik lain yang berpotensi menggagalkan perundingan sejak awal adalah jalur pelayaran yang krusial bagi kapal tanker, yaitu Selat Hormuz. Trump mengatakan Iran melakukan pekerjaan yang sangat buruk dalam mengizinkan kapal-kapal yang melintas di selat tersebut, meskipun sebelumnya mengatakan akan melakukan. Sangat sedikit kapal yang melintas. Sejauh ini masih ada ratusan kapal dan sekitar 20.000 pelaut terjebak di perairan Teluk. Iran menyebut Selat Hormuz sebagai perairan kedaulatan Iran. Teheran bahkan menyebut bakal merilis regulasi baru untuk mengatur kapal mana yang boleh dan tidak boleh untuk melintas. Yang ketiga adalah isu nuklir. Topik nuklir ini bisa dibilang yang terbesar dan tentu yang paling lama menjadi sumber perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran. Trump mengatakan bahwa ia meluncurkan Operation Epic Fury untuk memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Iran mengatakan tidak pernah berusaha membangun bom, klaim yang dipandang dengan sangat skeptis oleh sebagian besar negara-negara barat. Sebagai penanda tanganan perjanjian non-proliferasi nuklir, Iran menekankan bahwa mereka memiliki hak untuk memperkaya uranium untuk tujuan sipil. Yang keempat, itu adalah sekutu-sekutu Iran di Timur Tengah. Jaringan sekutu dan proksi regional Iran, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, Hamas di Gaza, dan beragam milisi di Irak telah memberikan Teheran pengaruh di Timur Tengah. Hal ini memungkinkan Iran menjalankan apa yang sering disebut sebagai pertahanan ke depan dalam perselisihan panjangnya dengan Israel dan Amerika Serikat. Sejak dimulainya serangan Gaza pada Oktober 2023, jaringan yang disebut Iran sebagai poros perlawanan terus-menerus digempur. Dan yang kelima, itu adalah isu tentang keringanan sanksi. Iran telah dikenai rentetan sanksi internasional yang melumpuhkan selama puluhan tahun. Iran menuntut Amerika Serikat dan berbagai negara mencabut sanksi sebagai bagian dari kesepakatan damai. Pada hari Jumat tanggal 10 April, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baghir Khalibaf, mengatakan sekitar 120 miliar US dollar aset Iran yang dibekukan harus dicairkan sebelum perundingan dimulai. Menurutnya, ini adalah salah satu dari 2 langkah yang telah disepakati sebelumnya. Yang lainnya adalah gencatan senjata yang ada di Lebanon. Pertanyaannya, setelah kegagalan perundingan ini, akankah kedua belah pihak masih akan saling percaya untuk menempuh jalan diplomasi? Atau ini sekedar strategi buying time untuk persiapan perang yang lebih panjang dengan segala konsekuensinya untuk kedua belah pihak dan tentu dampaknya secara regional dan global.
Inilah urgensi dunia Islam tidak diam dan menjadi penonton. Isu persatuan hakiki umat dan dunia Islam dalam transformasi kesadaran dan kepemimpinan global dalam naungan khilafah menjadi satu-satunya solusi yang syar'i. No kings and no demokrasi, but say yes to khilafah ala minhajin nubuwah asaniyah. Paham sampai di sini? Salam melek politik.